Bismillahirrahmanirrahim. Doa dan zikir termasuk dari ibadah yang paling agung dalam Islam. Dan ibadah dibangun di atas mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan tidak berhak seorang pun untuk menyunahkan doa yang tidak sunnah, menyunahkan zikir yang tidak sunnah, dan juga tidak berhak seorang pun untuk mengkhususkan sebuah ibadah dengan waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, jenis tertentu. Alhamdulillah. Jenis bilangan tertentu tidak pantas dan tidak berhak, karena itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahu minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak diperbolehkan untuk membuat doa tertentu pada waktu tertentu, tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, jenis bilangan tertentu, sebab tertentu, tata cara tertentu, kecuali dengan dalil. Nah, kemudian penulis menyebutkan sebuah riwayat yang dituliskan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, yang ceritanya di situ ada beberapa aktor dari para sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari melihat di sebuah masjid ada orang berkelompok-kelompok. Satu kelompok bertahlil, satu kelompok bertahmid, satu kelompok bertasbih. Ucapkan tahlil 100, ucapkan tasbih 100, ucapkan tahmid 100. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu melihat ini baik. Cuma yang jadi masalah belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Dan setiap kelompok itu ada pemimpinnya. Dan setiap orang dari kelompok tersebut memegang batu kerikil untuk menghitung. Kalau zaman kita sekarang tasbih. Untuk menghitung 100, 100, 100. Datanglah beliau kepada ulamanya sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, lalu apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak katakan kepada mereka, uddu sayyiatikum fa ana dhaminun min hasanatikum alla tadi'u syai'an. Yang artinya, hitung dosa-dosa kalian dengan melakukan seperti ini. Maka aku jamin pahala-pahala kalian tidak akan hilang, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari, saya menunggu engkau untuk melakukan itu. Jadi lihat, sekelas Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu saja menganggap perbuatan itu baik. Karena memang baik. Cuma tata cara dan juga jumlah bilangan yang khusus itu yang membuat akhirnya pertanyaan. Datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya apa yang aku lihat ini oleh kalian yang kalian lakukan.
Maka orang-orang yang berzikir, bertasbih tadi mengatakan ini adalah beberapa batu kerikil yang kami hitung untuk bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung dosa-dosa kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan kalian sedikit pun. Artinya ini yang kalian lakukan ini adalah sebuah dosa, tidak benar. Dengan kalian menghitung dosa-dosa kalian atas perbuatan kalian ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat cepat kalian binasa. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu masih hidup, masih banyak. Lihat Abdullah bin Mas'ud di sini mengaitkan perbuatan tersebut dengan para sahabat. Ternyata memang tidak ada yang melakukannya dari para sahabat seperti itu. Kumpul-kumpul, kemudian bertasbih, subhanallah, 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 dipimpin oleh satu orang. Kemudian juga takbir dipimpin oleh satu orang. Belum ada para sahabat. Makanya ada perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu amalin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha fa innal awwala lam yada' maqalan lil akhir. Ini perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Setiap amalan yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum mengerjakannya, maka janganlah kalian mengerjakannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan bekas untuk generasi terakhir kecuali sudah diajarkan dengan yang baik. Lihat di situ Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haula sahabatu nabiyikum radhiyallahu anhum mutawafirun. Mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup. Kemudian wa hadhi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini pakaiannya masih belum hancur, berarti masih dekat-dekat dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bejana-bejana beliau masih belum pecah. Dekat berarti dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan perbuatan kalian ini belum pernah dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Dan sering saya katakan, sumpah itu diucapkan untuk menekankan pembicaraan. Karena sumpah maksudnya adalah zikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Menyebutkan sesuatu yang dianggungkan untuk menekankan pembicaraan. Dan beliau mengatakan, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babil dhalah. Kalian antara dua asumsi. Perbuatan yang kalian lakukan ini, tasbih sama-sama, takbir sama-sama, zikir sama-sama, dipimpin oleh satu orang, antara dua asumsi. Entah perbuatan kalian ini lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW, ini berarti ajaran itu belum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau kalian membuka pintu kesesatan. Antara dua itu saja. Dan benar para ikhwah, orang-orang ini ternyata memang tidak ada satu orang sahabat pun yang ikut di situ. Dan orang-orang ini nantinya yang akan memberontak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Nahrawan. Mereka yang menjadi kaum Khawarij nantinya. Jadi bid'ah itu memuncak. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illa al-khair. Bukankah kami mengerjakan ini hanya untuk kebaikan, tidak ada yang lain. Ya. Nah, ini termasuk daripada hujjah para ahli bid'ah mengerjakan bid'ahnya. Ini kan baik. Puasa nisfu kan baik. Beribadah di malam nisfu kan baik. Bersolawat
kan baik. Meskipun sambil joget-joget, kemudian dibarengi dengan dangdut koplo, kan baik. Selalu seperti itu. Kan baik. Ini kan baik. Itu hujjah orang pelaku ahli bid'ah. Maka mereka mengatakan, wa kam min muridil, kemudian dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu, lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata tidak mendapatkannya. Artinya niat baik saja tidak cukup, tetapi harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Harus mutaba'ah. Ingat ya, saya katakan mutaba'ah itu istilah syar'i. Istilah syar'i, mutaba'ah. Harus mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad SAW, jika kalian mengikuti Allah, maka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Surat Ali Imran ayat 31. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Mutabah itu adalah termasuk istilah syar'i. Nah, lihat di sini bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mencela perbuatan yang mengada-ngada di dalam zikir dan doa. Ngada-ngadanya dari sisi mana? Jumlah bilangan, tata cara, jenis, sebab, tempat, dan waktu. 6 perkara ini harus mutaba'ah. 6 perkara ini harus mutaba'ah sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.